Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Nah, perlu kalian ketahui, minyak bumi yang sering disebut minyak mentah atau petroleum, sering juga dijuluki sebagai emas hitam, adalah sebuah cairan kental yang berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi itu belum bisa kita gunakan sebagai bahan bakar. Nah, lalu bagaimana caranya supaya minyak bumi tersebut bisa kita gunakan sebagai bahan bakar kendaraan kita misalkan? Nah, ada proses untuk mengolah minyak bumi. Nah, sebelum ke proses pengolahan, kalian mesti tahu dulu proses terbentuknya minyak bumi. Ini adalah gambar proses pengambilan minyak bumi ya. Minyak bumi itu sendiri adalah hasil dari dekomposisi atau peruraian materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsidence, turun secara perlahan. Jadi dari fosil-fosil ya yang mengendap, sisa-sisa tumbuhan dan hewan ini tertimbun endapan lumpur, pasir, dan zat lain, serta mendapat tekanan dari panas bumi secara alami. Bersamaan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa minyak bumi yang terkumpul dalam pori-pori batu kapur. Dengan adanya gaya kapiler, minyak bumi bergerak perlahan-lahan ke atas. Jika gerakan ini terhalang batuan yang tidak berpori, terjadi akumulasi minyak dalam batuan. Inilah sebabnya minyak bumi tersebut atau petroleum ya. Petroleum itu singkatan dari petrus atau batu dan oleum itu minyak. Nah, ini adalah gambar lapisan bumi ya, dimana minyak bumi itu ada di bawah kerak bumi, kemudian lapisan serpi, batuan kedap air. Nah, itu minyak bumi. Daerah di dalam lapisan tanah yang kedap air, tempat terkumpulnya minyak bumi, disebut antiklinal atau cekungan. Di dalam cekungan ini, lapisan paling bawah berupa air, lapisan di atasnya adalah minyak bumi, dan rongga di atas minyak bumi berisi gas alam. Jika akumulasi minyak bumi di suatu cekungan cukup banyak, cukup menguntungkan secara komersial, minyak bumi tersebut diambil dengan cara pengeboran. Nah, senyawa komponen minyak bumi. Minyak bumi itu merupakan sebuah campuran yang kompleks. Sebagian besar, ya sekitar 90-97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi sebagian besar tersusun dari senyawa alkana dan sedikit alkena, alkuna, dan alkadiena. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Nah, bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Untuk memperoleh minyak bumi diperlukan pertama pengeboran dulu. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam terbentuk cairan kental, hitam, dan berbau atau disebut minyak mentah. Nah, minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip destilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut praksi-praksi. Nah, praksi-praksi minyak bumi. Ini adalah praksi-praksi minyak bumi. Ya, minyak bumi yang sudah hasil dari
pengeboran itu didestilasi ya dengan pemanasan, maka akan keluar fraksi yang pertama adalah gas ya. Gas ini memiliki jumlah atom karbon 1 sampai 4, memiliki titik didih antara minus 160 sampai 30 derajat Celcius. Gas ini kegunaannya sebagai bahan bakar LPG ya, sumber hidrogen dan ya LPG yang biasa kita gunakan sehari-hari di dapur untuk memasak ya. Kemudian setelah gas akan muncul petroleum ether. Nah, petroleum ether ini dengan jumlah karbon 5 sampai 6, memiliki titik didih 30 sampai 90. Kegunaannya sebagai pelarut binatu kimia atau dry cleaning. Lalu kemudian akan keluar bensin dengan jumlah atom 5 sampai 12, memiliki titik didih 70 sampai 140. Kegunaan bensin kalian pasti tahu ya, bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, nanti kita akan bahas kembali bensin itu sendiri jenisnya banyak macamnya ya. Jadi ada Pertalite, Pertamax. Nah, kemudian setelah bensin juga ada nafta atau bensin berat, memiliki jumlah atom 6 sampai 12. Titik didihnya 140 sampai 80 derajat. Nah, kegunaannya untuk apa? Sebagai bahan kimia, pembuat plastik, karet sintetis, deterjen, obat, dan lain sebagainya ya. Kemudian minyak tanah. Nah, kerosin yang sekarang sudah langka ya, jarang ditemukan. Karena kerosin ini cukup banyak ya, jumlah atom karbonnya 9 sampai 14, memiliki titik didih 180 sampai 250. Dulu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga untuk memasak, tetapi sekarang hampir tidak menggunakan minyak tanah lagi ya untuk memasak, tetapi sudah beralih ke gas LPG. Kemudian setelah minyak kerosin itu ada aftur. Nah, aftur ini memiliki jumlah karbon 8 sampai 16, memiliki titik didih 150 sampai 300. Aftur digunakan sebagai bahan bakar mesin pesawat terbang. Setelah aftur ada solar dan minyak. Jumlah atomnya 12 sampai 18, titik didihnya 270 sampai 350. Solar digunakan untuk bahan bakar diesel. Kendaraan yang bermesin diesel itu biasanya menggunakan solar dan biasa digunakan di industri. Kemudian pelumas atau oil. Pelumas oil ini memiliki jumlah karbon 18 sampai 22, kemudian titik didihnya 350 ke atas. Nah, ini kegunaannya sebagai pelumas kendaraan mesin ya, pelumas mesin. Kemudian setelah pelumas ada parafin atau malam atau lilin ya. Nah, jumlah karbonnya 20 sampai 30. Ini kegunaannya sebagai lilin untuk membatik, lalu kemudian juga bisa sebagai bahan korek api, kemudian pelapis kertas bungkus, bisa juga digunakan sebagai semir sepatu. Dan yang terakhir, fraksi yang paling bawah itu aspal. Aspal ini memiliki jumlah karbon 25 ke atas ya, bisa 25 lebih ya. Memiliki titik didih 350 ke atas. Nah, kegunaannya aspal untuk apa? Ya pastinya untuk pengaspalan jalan ya. Bisa juga sebagai atap bangunan dan lapisan. Oke. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.